Oke, selamat datang kembali di channel Lawang Techno ya. Sobat Latek, untuk hari ini kita kedatangan sebuah unit ya, iPhone. Ini iPhone 8 ya. iPhone 8 ini dia datang dalam keadaan menyala, tapi dia kondisinya restart. Jadi ketika dia masuk menu, dia langsung mati dan nyala kembali. Ketika masuk menu, dia mati dan nyala kembali. Begitupun kata si usernya, walaupun sambil dicas sekalipun dia tetap masuk menu, menyala, masuk menu, dan dia restart kembali ya. Masuk menu, restart kembali, masuk menu, restart kembali. Nah, kronologinya kata si user, dia itu nggak tahu, pokoknya tiba-tiba begitu aja, tiba-tiba mati gitu. Kondisi lagi dipakai untuk chatting ya, lagi dipakai untuk chatting, scroll video-video TikTok dan Instagram. Tiba-tiba HP-nya mati, kondisi baterai sekitar 40% katanya. Nah, untuk kasus seperti ini itu banyak kemungkinan ya, mulai dari software, hardware bisa juga terjadi. Untuk hal-hal yang seperti ini kita harus cek dulu ya. Bisa juga baterai bermasalah atau memang softwarenya ada masalah, mulai dari iOS-nya mungkin, atau bisa juga kondisi yang paling sulit ya, itu di bagian hardware ada yang bermasalah. Mungkinkah dia konslet, atau mungkinkah dia memang udah ada yang tidak bekerja dengan baik, atau mungkin juga dia emang sudah terkena air, terkena keringat, minyak, segala macam. Bisa jadi itu adalah faktor dari penyebab HP iPhone ini kondisinya restart ya. Oke, lanjut saja kita eksekusi HP iPhone 8 nya. Kita langsung ke meja operasi. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di atas meja operasi ya. Di sini dimana saya akan mengecek dulu gimana keadaan HP iPhone 8 nya. Oke, mari kita nyalakan HP iPhone 8 nya. Oke, kita tunggu dia menyala ya. Oke, HP nya udah menyala. Kita tunggu apa yang akan terjadi di sini ya, apakah dia bisa masuk menu atau tidak. Tapi kata usernya HP nya ini nggak bisa masuk ke menu ya. Ketika dia dinyalakan dia restart, baik itu tanpa charger ataupun sambil di charger ya, sambil di charge itu dia tetap masuk menu, dia akan restart HP-nya ya, tidak nyala normal. Nah, ini udah restart HP-nya, coba kita nyalakan kembali ya HP-nya, apakah dia akan restart kembali. Sini saya coba colok charger ya sambil di charge gitu, siapa tahu dia akan menyala. Apabila dia menyala sambil tes, berarti kemungkinan dia ada permasalahan di baterai ya. Namun kalau di cas pun dia ternyata restart ya, terpaksa kita harus bongkar dulu, kita cek dulu gimana kondisinya. Nah, di sini dia udah masuk ke menu ya, udah masuk ke menu, tapi di sini saya belum dapat pinnya, belum dikasih sama si user pinnya. Kita coba ke dial dulu, panggilan darurat, kita pencet-pencet, siapa tahu. Nah, di sini dia restart kembali ya, HP-nya mati kembali, dan apakah dia nyala kembali atau tidak, coba kita tunggu sebentar. Oh, ternyata HP-nya nyala kembali ya. Oke, kita lepas dulu casnya, kita copot dulu, lanjut saya buka softcase-nya, kita tunggu, tapi saya siapkan obeng dulu di sini ya. Kita siapkan alat pembuka dulu, coba kita buka dengan pelan-pelan ya. Oke, karena di sini bautnya, baut bagian bawah itu udah nggak ada ya, jadi kita langsung buka aja. Kita langsung buka dari sisi bawah terus ke kanan, kita angkat pelan-pelan dari bagian bawah ya.
terus kita coba tarik. Oke, di sini jangan langsung kita tarik ya, kita letakkan dulu HP-nya di atas meja, terus kita sandarkan. Biasanya kalau ada sandaran ya, tuh bautnya udah pada hilang semua ya, udah pada lepas semua, hanya tersisa beberapa baut yang masih menempel di platnya itu. Kita siapkan obeng, kita buka satu persatu. Oke, kita simpan baik-baik bautnya ya, karena di sini bautnya udah pada hilang. Jadi di sini kita harus hati-hati, kita jaga bautnya. Nanti kalaupun ada, coba saya tambahkan bautnya, tapi kalaupun tidak ada ya udah kita pasang yang ada aja lah. Oke, kita buat baut atasnya, ke baut atas. Kita buka plat bagian bawah. Di sini bautnya masih ada yang tersangkut satu ya, di bagian atasnya itu. Kita coba lepas. Ini ternyata masih sulit dilepaskan ya, masih sulit dilepaskan. Kita coba pakai obeng lagi. Oke, ternyata udah lepas. Coba kita lepas baterainya ya, menggunakan alat penyongkel di sini. Oke, ternyata baterainya itu udah jelek ya, udah pernah dibongkar kali. Baterainya juga udah mudah lepas, harusnya sulit ya lepasnya ya. Kita tarik dulu itunya harusnya, tapi ini udah lepas ya, udah nggak melekat lagi di bagian frame ya, udah nggak melekat lagi di bagian body. Nah, di sini saya akan tutup dulu sebentar. Saya siapkan kabel booting dulu ya, kabel dari power supply. Sini saya siapkan kabel booting untuk iPhone 8 nya. Nah, di sini saya menggunakan power supply biasa, tapi di sini saya menggunakan kabel bootnya punya Wiley ya, punya Wiley. Oke, kita cari soket yang sesuai dengan soket baterainya. Setelah ketemu, kita lanjut coba colok dan hati-hati jangan sampai konektor lain itu tersenggol ke ground. Oke, lanjut kita coba nyalakan HP-nya, dan dia udah mulai booting ya. Kembali kita tekan lama-lama ya, tombol powernya. HP-nya udah menyala, apakah dia akan restart? Kita tunggu sampai masuk ke menu. Kita tunggu proses bootingnya. Nah, sekarang udah masuk ke menu ya, kita masuk ke menu. Kita coba dengan percobaan yang sama, kita masuk ke mode emergency ya, terus kita coba ketik-ketik apakah dia akan restart. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi sekali lagi. Oke, ternyata HP-nya nggak restart, dan saya coba ulangi lagi. Oke, ternyata permasalahannya ada di baterai ya. HP-nya udah menyala normal menggunakan kabel booting, dan permasalahannya hanya ada di baterai ya. Itu mungkin baterainya udah soak. Kita matikan dulu HP-nya, terus kita lepaskan kembali kabel booting. Oke, kita lepaskan dulu kabel bootingnya. Oke, lanjut kita persiapkan dengan baterai yang baru ya. Sini kita coba ganti baterai yang baru. Saya persiapkan dulu baterainya. Semoga dengan baterai baru ini HP dapat menyala dengan normal. Berarti kalaupun menyala dengan normal, berarti permasalahannya cuma ada di HP ya.
Jadi kita nggak perlu bongkar-bongkar yang lain dan cek-cek yang lain, berarti emang kendalanya cuma ada di baterai. Kita coba pasangkan dulu, lanjut kita koneksikan ke konektornya ya, ke soket baterainya. Kita pasang pelan-pelan. Oke, kita coba nyalakan HP-nya. Oke, HP udah nyala, udah booting. Kita tunggu dia loading sampai masuk ke menu. Mudah-mudahan HP-nya masuk menu dan tidak restart kembali. Jika restart kembali berarti permasalahannya ada di yang lain ya. Mungkin juga bisa di hardware ataupun di software. Oke, HP-nya udah menyala. Kita masuk ke panggilan darurat. Coba kita mainkan dulu di panggilan darurat. Kita ketik-ketik, kita dial, apakah dia restart. Ternyata HP-nya tidak restart ya. HP-nya udah menyala normal seperti kita menggunakan kabel booting tadi. Berarti permasalahannya hanya di baterai ya. Oke, HP udah menyala. Lanjut kita buka dan kita pasang kembali dengan benar baterainya ya. Kita pasang plat-platnya, tutup-tutupnya kita pasang. Kita kembalikan ke posisi awal. Hati-hati jangan sampai salah. Oke, kita pasang bautnya satu persatu ya. Kita kencangkan dengan obeng, jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendor, secukupnya saja. Yang penting dia mengikat ya, yang penting dia mengikat. Coba kita baut lagi. Oke, kita pasang lagi baut-bautnya, kita kembalikan satu persatu ya. Oke, kita pasang bautnya. Oke, walaupun banyak baut yang kurang ya di sini karena saya tidak punya stok baut. Jadi daripada pakai baut yang kepanjangan malah berakibat fatal, yang mending saya pasang seadanya aja. Sebagaimana saya buka itu ya. Oke, di sini saya persiapkan dulu segelnya. Bahwa HP ini udah pernah ganti di kita, dan apabila segelnya rusak berarti udah dibongkar sama orang lain ya. Oke, kita pasang dulu LCD nya, kita rapikan, kita rapitin. Oke, HP nya normal dan nggak restart. Coba saya tambahkan baut ya di bagian bawah, karena kebetulan saya punya satu baut ya, yang tadinya tidak ada baut. Ini saya lengkapin bautnya. Oke, HP udah menyala normal tanpa kendala, tinggal menunggu pinnya ya. Oke, pinnya udah dapat dari usernya. Oke, udah masuk ke menu. Kita pasang softcase nya kembali agar tidak lecet. Kita tes dulu ya. Oke, HP udah menyala. Oke, kita coba nyalakan, matikan, dan HP udah normal. Nah, baiklah, sekarang di sini HP iPhone 8 nya udah menyala ya, udah menyala dengan normal. Tapi di sini saya akan coba masuk ke ini ya, akan coba masukkan sandinya, karena saya udah dapat sandinya dari si user ya.
Nah, di sini udah normal, udah nggak restart lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum diperbaikin itu ketika masuk menu dia restart, masuk menu dia restart, ataupun ketika sambil di charger pun masuk menu dia restart, masuk menu dia restart. Nah, sekarang dia udah normal, udah nggak restart lagi. Berarti permasalahan HP ini itu cuma ada di baterai ya, penyakitnya itu cuma ada di baterai. Alhamdulillah bisa kita atasin ya, nggak mesti berat-berat penyakitnya ya. Di sini cuman permasalahannya ada di baterai yang udah soak, mungkin yang udah lemah mungkin, karena katanya baterai health-nya itu cuman 50% katanya. Nah, di sini coba kita cek ya, kita cek dulu baterai health-nya itu berapa ya, karena terkadang ada baterai health-nya itu yang cuman 80% ya, maksimum capacity 100% di sini ya. Nah, di sini ada maksimum kapasitinya itu di 80%, di 100% ya, di 100%. Apakah ini baterai ori atau enggak, saya juga tidak tahu, karena saya minta ke distributor saya itu biasanya kalau minta baterai itu saya minta yang ori, kalaupun nggak ada yang ori yang bagus lah ya. Karena walaupun di situ apa ya istilahnya ada perselisihan harga juga yang berbeda, tapi di sini saya juga apa ya mengutamakan kualitas lah ya. Walaupun kalaupun ada yang ori pun harganya mahal, tapi saya tetap ambil yang sesuai budget dari si user ya. Kita sesuaikan kembali ke budget si user. Nah, oke, sekarang HP ini akan saya coba satu kali 24 jam ya. Akan saya coba 1 kali 24 jam, akan saya coba buka YouTube sampai habis baterai dan kita charger lagi sampai full, terus kita nonton YouTube lagi sampai habis baterai lagi. Jika emang nggak ada kendala sama sekali dan tidak ada permasalahan yang muncul, maka HP ini kita kembalikan ke user ya, bahwa HP ini udah selesai. Oke, sekian video dari saya. Saya akhiri video tentang perbaikan HP iPhone 8 yang mengalami kondisi restart ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.